ada yang pertanyaan tertulis tadi. Terkait dengan gimana nih yang sekarang ini ikut yang mana? Gini, kita masih tahun ajaran baru, apalagi masih di bulan Juli. Kalau madrasah itu nanti temanya 2, otomatis kan kemungkinan melaksanakannya itu di bulan-bulan September, di tengah atau dia di akhir di bulan-bulan November. Gitu. Kita sudah siapkan, insya Allah panduan ini akan segera bergulir, gitu. Panduannya akan segera bergulir. Yang jelas sejak tertanggal KMA itu KMA 347 kan dicabut, tidak berlaku. Sehingga kita memang di tim ini butuh segera memang untuk segera, tapi selesai, insya Allah sudah selesai. RDM itu insya Allah tadi malam sudah diputuskan, September akan insya Allah di launching begitu, sehingga madrasah ini tidak apa namanya tidak ketinggalan. Mohon maaf saya cerita sedikit. KMA ini lama sekali, kita membahasnya sampai 6 bulan lebih. Kemudian ketika sudah jadi, kemudian di bulan Mei tiba-tiba muncul Permendikbud nomor 12. Akhirnya bagaimanapun KMA harus merubah ulang. Sama kasusnya panduan milik kita itu sebenarnya sudah selesai di bulan Mei. Di bulan Mei itu sudah selesai panduannya. Nah, kemudian kita bahas ulang, ternyata Kemdikbud itu di awal Juli itu memunculkan panduan. Otomatis kita selaku dalam pendidikan ini kan kita makmum ya ke Kemdikbud, kita harus melakukan penyelarasan, tidak boleh ada regulasi yang saling bertabrakan. Akhirnya sampai sekarang ini tidak berani kita segerakan, karena bagaimanapun penyelarasan itu penting gitu ya. Terus kemudian agar madrasah di daerah juga tidak bingung. Hanya ini ditunggu saja, insya Allah bulan ini atau awal bulan depan insya Allah sudah luncur juga panduan kita. Kalau kita lihat di Kemdikbud itu, kalau Permendikbud nomor 12 tahun 2024 itu di akhir Mei, kemudian luncur panduannya itu 2 bulan setelahnya, maka kita insya Allah tidak sampai 2 bulan insya Allah sudah luncur. Nah, itu saja, mohon ditunggu Pak Herianto begitu. Jadi madrasah-madrasah menyesuaikan saja dengan regulasi yang terbaru. Adapun rapot itu kan nanti mereka melaksanakan pasti di tengah atau di akhir, nggak mungkin langsung di awal langsung P5 itu kan nggak mungkin, karena ini masih pembelajaran dulu kan, paling cepat nanti di Agustus akhir gitu. Jadi insya Allah panduannya sudah clear dan tinggal nanti RDM-nya menyesuaikan. Itu saya dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dokter. Jadi itu ya Bapak Ibu, kita sabar menanti. Insya Allah mudah-mudahan akhir bulan ini sudah final panduannya, biar untuk P5-nya kita sesuaikan dengan jenis yang terbaru, ikut dengan KMA 450 2024. Baik, selanjutnya kita buka yang kedua, sisi kedua. Saya udah Makmur, silakan Pak Makmur Lawe pertama, Pak Makmur Lawe Toda dari NTT, kemudian nanti Bapak Hadi S dari Jombang, dan Ibu Harnis dari Sumatera ya Bu ya, Mbak Harnis. Ya, silakan Pak Makmur. Pak Didin tolong Pak Didin tolong dibuka mic-nya, host dibantu bukakan mic-nya. Hostnya siapa ya tadi? Halo. Bisa? Ya, oke, silakan Pak. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas Temroni yang kami hormati, Ibu Milas sebagai moderator yang menyampaikan, Bapak Ibu pengawas seluruh Indonesia yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita dapat dapat pencerahan dari materi tentang P5RA yang memang akhir-akhir ini menjadi polemik yang diperdebatkan cukup alot. Saya hanya ingin bertanya tentang munculnya KMA 450 ini. Dengan sendirinya KMA 347 menjadi tidak berlaku lagi, sebagaimana pada diktum ketiga dari penetapan keputusan itu menyatakan bahwa KMA 347 sudah tidak berlaku lagi.
kita lihat berhubungan dengan P5PRA itu di KMA 347 itu tertulis jelas di halaman 55 itu selain P5-nya 10 nilai PPRA-nya itu tertulis jelas. Sementara di 450 di halaman 28 itu P5-nya tertulis jelas, tapi untuk RA-nya itu hanya yang muncul adalah 4 nilai moderasi beragama. Hal ini bisa menjadi perdebatan kami di lapangan ini bahwa mungkin guru-guru di madrasah merasa bahwa ini sudah tidak berlaku lagi, maka 10 nilai rahmatan lil alamin yang ada di KMA 347 itu tidak perlu dianu lagi. Yang ini adalah moderasi beragamanya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, saya satu lagi mengenai alokasi waktu yang memang sudah dipisahkan dari mata pelajaran tertentu di luar mata pelajaran agama dan bahasa Arab. Ada beberapa problem yang terjadi selama ini. Yang terjadi adalah tadi sudah disebutkan bahwa siswa pulang terlalu sore karena memang harus melakukan proyek dengan jam tambahan. Apakah tidak ada pemikiran dari kita bahwa kita kembali saja ke bentuk yang dulu, penataran P4, ya, karena kita semua ini kan produk dari itu. Nah, kenapa kita tidak kembali ke situ saja, sehingga P5PRA itu proyeknya dilakukan di awal tahun pelajaran atau di awal tahun, sehingga pada saat pembelajaran itu kita hanya menagih nilai-nilai, karena P5PRA ini sesungguhnya adalah untuk membangun karakter siswa terhadap nilai-nilai Pancasila, sehingga pada saat pembelajaran selanjutnya nilai-nilai yang kita bangun pada saat awal pembelajaran itu bisa kita tagih dalam kegiatan yang terintegrasi dalam pembelajaran. Mungkin itu saja, terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut dengan Pak Hadi ya. Silakan Pak Hadi dari Jombang. Silakan Pak. Dibuka mic-nya Pak. Pak Hadi dibuka mic-nya Pak. Pak Didin tolong dibantu host untuk buka mic-nya Pak Hadi. Halo Pak Didin. Host tolong dibuka. Pak Hadi silakan buka sendiri Pak Hadi. Pak Hadi dibuka, silakan Pak Hadi. Baik, dibuka Pak. Halo Pak Hadi. Harus dibuka sendiri itu. Pak Hadi dibuka mic-nya Pak. Silakan Pak. Host sudah buka tuh Pak. Halo Pak Hadi. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, oke, waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Hanya sedikit saja. Tadi disampaikan oleh Pak Zamroni bahwa kita ini nanti model pelaksanaannya niru atau apa ya, ambil dari BSKAP itu. Nah, di BSKAP itu juga sudah disiapkan tentang modul-modulnya kan gitu ya. Nah, kemudian apakah di kita nanti ada juga modul tersendiri dari Kementerian Agama, atau nanti sudah kita ikut saja misalnya di modul-modul yang diberikan contoh BSKP. Itu yang paling penting. Yang kemudian kedua, tolong Pak nanti kalau bisa kami dikirimi ya tentang apa PowerPoint-nya dari materi yang panjenengan sampaikan. Terima kasih, hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hadi. Silakan lanjut Bu Harnis dari Pulau Sumatera ya Bu ya. Bu Harnis. Halo Bu Harnis. Ya, silakan Bu, buka mic-nya Bu. Bu Harnis.
Pak Didin, tolong bantu Pak. Tos.